warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Pipin Ardianti Official. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang sistem pemerintahan daerah dan pusat. Baik, yang pertama kita akan membahas lembaga yang ada di dalam susunan pemerintahan dalam desa. Yang pertama yaitu ada kepala desa, yang kedua ada sekretariat dalam desa, yang ketiga ada kepala urusan, yang keempat badan permusyawaratan daerah, yang kelima ada lembaga kemasyarakatan, dan yang terakhir ada kepala dusun. Selanjutnya yaitu ada lembaga dalam susunan pemerintahan kecamatan. Yang pertama yaitu ada camat, yang kedua ada sekretaris kecamatan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada seksi-seksi kecamatan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Yang pertama kita akan membahas pemerintahan kabupaten kota. Kabupaten kota merupakan pembagian wilayah administratif di bawah provinsi yang ada di Indonesia. Kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur wilayah dan pemerintahannya sendiri. Kepala daerah disebut bupati atau wali kota yang dibantu oleh seorang wakil bupati atau wali kota. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum kepala daerah pilkada yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Lembaga yang terdapat di dalam susunan pemerintahan kabupaten dan kota adalah yang pertama ada bupati atau wali kota, yang kedua ada DPRD kabupaten atau kota, yang ketiga ada kepolisian resort atau Polres, yang keempat ada komando distrik militer atau Kodim, yang kelima ada pengadilan negeri, dan yang terakhir adalah kejaksaan negeri. Yang kedua yaitu ada pemerintahan provinsi. Provinsi merupakan pembagian wilayah administratif di bawah nasional, yang mana provinsi juga memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur wilayah dan pemerintahannya sendiri. Kepala daerah disebut gubernur yang dibantu oleh seorang wakil gubernur. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum kepala daerah atau pilkada yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Lembaga yang terdapat di dalam susunan pemerintahan provinsi yang pertama adalah gubernur dan wakil gubernur, yang kedua sekretariat daerah, yang ketiga sekretariat DPRD, yang keempat dinas daerah, dan yang terakhir ada lembaga teknis daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan pusat, yaitu pertama ada MPR, yang kedua ada presiden dan wakil presiden, yang ketiga ada DPR, dan seterusnya ada DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Adapun organisasi pemerintahan tingkat pusat yang pertama ada presiden, ada wakil presiden, dan ada menteri. Menteri yang terhubung dalam organisasi pemerintahan tingkat pusat yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemilu dan pilkada. Pertama ada pemilu. Pemilu telah melaksanakan 12 pemilu setelah kemerdekaan. Pemilu 2004 diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 bersifat luber dan jurdil, dilaksanakan oleh lembaga independen bernama KPU, dibentuk Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan. Selanjutnya ada pilkada. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Pilkada ini sebagai perwujudan dari asas otonomi daerah, yaitu hak atas wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah. Di dalam pilkada, kita memilih kepala daerah di daerah provinsi ataupun kota. Sebelum pilkada dilaksanakannya terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan kecamatan PPK, panitia pemungutan suara PPS, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS. Topik kita selanjutnya yaitu ada lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang tahun 1945 hasil amandemen. Terdapat 8 lembaga yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang
1945 setelah amandemen, yaitu yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kewenangan yang dimiliki DPR antara lain memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, sementara itu Presiden hanya memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, proses dan mekanisme dalam bentuk undang-undang antara DPR dan pemerintah dibahas dan disetujui bersama. Yang ketiga yaitu fungsi DPR ialah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme check dan balance antara lembaga negara. Kemudian yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga baru yang berada dalam setiap provinsi. Lembaga ini dibentuk sebagai parlemen kedua Indonesia setelah DPR. DPD tidak memiliki kekuasaan apapun sebagai bagian dari lembaga perwakilan. DPD hanya memberikan masukan, usulan, dan saran, sedangkan yang memutuskan ialah DPR. Tugas dan wewenang DPD tertuang dalam pasal 22D Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, penggabungan, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, juga perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Yang kedua, yaitu memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hal-hal di atas serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Ketiga, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Mulanya MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Dengan adanya amandemen, kedudukan MPR berada di bawah Undang-Undang 1945 dan sejajar dengan lembaga negara lainnya. MPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain yang pertama, ada mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang ketiga yaitu memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan yang keempat adalah memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Yang keempat ada presiden. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia, dibantu oleh wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. Terdapat pembatasan kewenangan dan kekuasaan presiden pasca amandemen. Berikut beberapa tugas dan kewenangan presiden setelah amandemen. Yang pertama yaitu membatasi berupa kekuasaan presiden dengan merubah tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua yaitu kekuasaan presiden dalam bidang legislasi dialihkan ke DPR. Yang ketiga yaitu membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode saja. Yang keempat yaitu kewenangan presiden dalam mengangkat duta dan menerima duta negara lain harus dengan pertimbangan DPR. Dan yang kelima yaitu kewenangan memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diperlukan pertimbangan DPR. Dan yang terakhir yaitu memberikan syarat-syarat dan mekanisme penetapan calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Demikian juga dalam data cara pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Kelima ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung mendapatkan kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Tujuannya untuk menjalankan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung antara lain yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Dan yang keenam ada Mahkamah Konstitusi atau MK.
Tugasnya yaitu Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tugas yang didapat ialah sebagai penjaga konstitusi dan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam menegakkan konstitusi dan prinsip negara, hukum sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam Undang-Undang 1945. Yang ketujuh, ada Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru setelah amandemen. Kewenangan Komisi Yudisial ini tercantum dalam pasal 24B ayat 1, 2, dan 3 sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan yang kedua yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang 1945 agar BPK bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan tanggung jawab keuangan negara, serta dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, BPK ditugaskan untuk memeriksa APD meskipun daerah tersebut sudah otonomi. Mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.